Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Taro Channel. Seperti biasanya ya, setiap hari aku update pesan harian. Untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, maaf hari ini aku uploadnya agak kesiangan ya. Seperti biasa, aku awali dengan pesan healing. Oke, kita lihat pesan healing hari ini. Yap, meditation. Coba tenangkan dirimu dengan bermeditasi, ya. Luangkan waktu sejenak, mungkin ketika bangun tidur ya pagi atau sebelum tidur, itu waktu yang baik untuk meditasi ya. Kalian bisa pilih atau jika dimungkinkan lakukan keduanya ketika bangun tidur dan mau tidur ya, atau salah satu waktu yang sesuaikan dengan ini ya, waktu atau kesibukan kalian. Nah, luangkan walaupun 10 menit, 15 menit ya, dimana dalam meditasi itu dalam perenungan kita setidaknya bisa untuk menenangkan diri ya, kemudian untuk menstabilkan diri ya. Meditasi sangat bagus ya, banyak sekali manfaatnya. Mungkin kalau sekali kalian melakukannya belum bisa merasakan manfaatnya ya, tapi kalau kalian rutin ya setiap hari continue, di situ kalian akan merasakan banyak perubahan ya. Karena meditasi itu yang pasti melatih kesabaran ya, kemudian juga menstabilkan diri. Kita kan seharian kan waduh udah hektik banget ya, dengan segala macam masalah, persoalan, drama kehidupan, kesibukan ya, capek. Nah, ketika kita hening sejenak itu kayak mericas batin kita ya, tubuh kita. Nah, terus di samping itu juga supaya kita bisa mendengarkan suara hati kita dengan jernih ya. Karena kalau dalam keramaian kita tuh kan ke distract segala macam ya. Tapi ketika kita hening sendiri diam, itu kita akan bisa mendengar suara hati kita ya. Apalagi ketika kita dalam kebimbangan ya. Kita merasa bingung, bimbang, mengambil keputusan, lakukan meditasi. Karena jawaban terbaik ya, jawaban terjujur itu dari suara hati kita sendiri ya. Kemudian juga mempertajam intuisi. Jadi ketika kita berdealing dengan siapapun ya, mau itu dalam bisnis, percintaan, pekerjaan, kita akan bisa menilai seseorang ya, atau membaca energi seseorang atau merasakan energi mereka lewat intuisi. Nah, itu kita melatihnya, mempertajamnya dengan sering-sering bermeditasi ya. Banyaklah manfaatnya. Kalian akan rasakan kalau kalian tuh udah benar-benar melakukannya dengan rutin. Oke, kita lanjut untuk pesan semesta hari ini. Ups. Oke, aku dapat kartu, dapat pesan message in a bottle, chop wood, dan regeneration. Oke. Yang pertama, message in the bottle ya. Hari ini akan ada komunikasi dengan seseorang.
mungkin nggak cuman seseorang aja ya, whoever ya, siapapun itu ya, yang pasti ini positif ya. Seseorang yang kalian tunggu bisa, seseorang yang kalian harapkan bisa ya, kabar atau berita yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian harapkan. Kemudian kalian juga akan mendapatkan suatu petunjuk juga ya, message in a bottle ini. Karena akan mendapatkan petunjuk juga, bisa itu dari intuisi, bisa lewat mimpi ya, sebuah pesan gitu ya. Bisa dari seseorang ya, mungkin ketika kalian nyimak video aku gini ya, nah bisa jadi yang aku sampaikan itu ada petunjuk, sebuah petunjuk yang memang kalian butuhkan kayak gitu ya. Atau bisa juga ketika kalian membaca artikel, mungkin di sosmed ya, mungkin di internet, ternyata ilahi memberikan petunjuk lewat situ, dan kalian kayak merasa tek, oh iya kayaknya quote ini bener deh, kayaknya saran ini bener deh, oke aku akan melakukan seperti ini. Nah seperti itu ya. Kemudian juga bisa kalian mendapatkan akan mendapatkan petunjuk dari leluhur kalian ya, yang biasanya sih lewat mimpi ya, lewat mimpi, atau kalau kalian ada yang mempunyai sixth sense pendengaran ya, bisa lewat bisikan, atau kalau yang sudah rutin terbiasa meditasi ya, biasanya ketika kalian benar-benar bisa enjoy, akan mendapatkan petunjuk lewat meditasi dengan mendapatkan vision juga bisa, tapi nggak semua orang ya, mungkin bisa dari salah satunya. Nah petunjuk ilahi, pesan dari semesta ya, tentang apa yang harus kalian lakukan, tentang apa yang harus kalian putuskan. Nah seperti itu. Oke. Kemudian di sini pesan yang kedua, chop wood. Oh ini waktunya grounding. Ini sinkron banget ya dengan pesan healingnya meditation. Jadi aku rasa sih sebagian besar yang lagi nyimak videoku ini lagi ini ya, apa namanya, lagi complicated gitu ya. Mungkin lagi sumpek kah, lagi kacau ya, lagi ruwet kayak gitu. Nah coba kamu lakukan grounding ke alam terbuka ya, jika dimungkinkan ke pantai, pegunungan ya, atau ke hutan. Namun kalau misalkan nggak dimungkinkan ya, simple aja, pagi jalan pagi tanpa alas kaki ya. Lebih baik lagi kalau kamu meditasi di alam terbuka ya, yang itu benar-benar grounding, kita bisa menyatu dengan alam, kita ambil energi positif alam ya, untuk membersihkan toksit-toksit mengeluarkan energi-energi yang negatif ya, seperti itu. Atau ya udah, kalau nggak bisa keluar rumah pun lakukan aja meditasi di rumah ya. Sesekali perlu grounding ya untuk keseimbangan. Jadi kita nggak hanya sibuk dengan kehidupan duniawi ya, dan grounding itu juga kita akan memahami tentang rasa syukur ya, apalagi kalau di alam terbuka ya, kita akan merasakan benar-benar betapa besarnya kuasa Tuhan ya, yang berkah banyak, begitu banyak berkah yang diberikan kepada kita ya, termasuk kita bisa menikmati segalanya. Kita akan bisa bersyukur dengan apa yang ada, daripada kita meratapi hal-hal yang memang nggak jadi milik kita kayak gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, regeneration ya. Maaf ya suaraku ini readingnya jadi agak nggak lancar ya, lagi ini batuk flu. Tapi aku harus tetap menyampaikan pesan ya. Regeneration ini sama seperti rebirth, second chance, new opportunity. Jadi hari ini kalian akan terlahir kembali menjadi sosok yang baru. Jadi ada sebuah kesadaran bahwa sepertinya hal-hal yang negatif ini aku harus tinggalin. Aku harus memulai kehidupan baru ya, dengan hal-hal yang positif atau dengan kehidupan yang positif. Nah, jadi kalian seperti dimurnikan, terlahir
terlahir kembali ya, rebirth menjadi sosok yang baru. Semisal gini, selama ini kita merasa bahwa kita ini terlalu overthinking, kita terlalu berambisi, kemudian kita terlalu memaksakan diri ya. Belum lagi kita masih menyimpan amarah, dendam, masih murka terhadap seseorang, masih selalu negative thinking ya, dengan keadaan, masih belum bisa berdamai. Nah, itu kita tinggalkan ya, kita terlahir kembali ya menjadi sosok yang bijaksana, bisa berdamai dengan keadaan, menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tuh dengan ikhlas, bisa memaafkan. Nah, itu kita terlahir kembali menjadi sosok yang murni. Nah, salah satu caranya lewat meditasi ya. Selain memang kita benar-benar lepaskan segala hal yang masih mengganjal ya, termasuk amarah, benci, dendam, nggak ikhlas ya, kita bantu memurnikan dengan meditasi. Oke, kemudian ada sebuah peluang baru. Jadi untuk hal-hal yang memang telah gagal ya, sebenarnya bukan gagal. Kalau aku sih, aku nggak nyaman ya kalau misalkan mengatakan itu gagal, tapi kesuksesan yang tertunda. Karena kalau kayak gagal itu berasa nggak ada kesempatan sama sekali ya. Jadi sebuah kesuksesan yang tertunda. Nah, hari ini akan ada kesempatan baru. Makanya selalu aku katakan, kehilangan nggak perlu diratapi. Ya, justru itu adalah sebuah kesempatan untuk datangnya hal-hal baru yang lebih baik. Pekerjaan baru, pasangan baru, ya kan, bisnis baru. Nah, seperti itu. Nah, hari ini ada sebuah new opportunity, kesempatan, peluang, ya, peluang baru yang lebih baik, yang lebih apa ya, ibaratnya yang lebih menjanjikan seperti itu. Nah, kemudian second chance itu ada kesempatan kedua. Makanya aku katakan kegagalan yang kesuksesan yang tertunda. Karena hari ini akan ada kesempatan kedua. Gitu. Jadi semangat ya, jangan putus asa, tetap harus optimis. Oke, so kita lanjut energi hari ini. Two of Wands. Ada partnership, kerjasama, kemitraan. Kalau dalam pekerjaan, aku rasa akan ada transaksi, closing, kerjasama. Kalau dalam bisnis nih, akan ada project ya. Kalian dapat project, dapat orderan. Kalau kalian misalkan penjual jasa ya, itu dapat job seperti itu. Kemudian aku juga ngerasa kalian akan ada beberapa dari kalian, bahkan mungkin banyak ya, dalam koneksi hubungan long distance ya, LDR ini terkait dengan pesan message in a bottle. Kalian akan mendapatkan kabar dari seseorang yang jauh. Pasangan kalian, mungkin kalian masih PDKT, lagi deket ya, intinya ada dealing dalam percintaan. Di situ kalian akan mendapatkan kabar dari dia ya. Kemudian aku juga merasa energi hari ini seseorang ingin datang menuju ke kalian, tetapi masih menunggu. Jadi dia akan memberi kabar, aku mau datang nih bulan ini misalkan ya. Tapi kayaknya kalau dalam minggu-minggu ini belum bisa, mungkin akhir bulan, mungkin pertengahan bulan, karena masih nunggu, aku masih nyelesain kerjaan atau masih nunggu budget nih ya. Intinya sih ada sebuah kabar gitu ya. Oke, kita lanjut dulu untuk energi hari ini. Seven of Wands ya. Oh, hari ini bakalan sibuk, banyak kerjaan ya, banyak tugas yang dimana tuh bener-bener hektik banget ya, bener-bener istilahnya tuh sampai mungkin nggak bisa noleh gitu ya. Nah, ini untuk kestabilan kalian jangan lupa
nanti malam sebelum tidur meditasi, grounding ya. Atau besok pagi sempatkan jalan pagi. Atau hal ringan aja ketika lunch break gitu ya, istirahat kerja, jalan aja ke taman deket kantor kalian atau deket tempat kerja kalian gitu. Atau sore ya pulang kerja. Hal-hal simple, hal-hal ringan gitu. Jika dimungkinkan yang lebih baik bermeditasi. Kemudian mungkin ada gesekan-gesekan ya, tapi bukan sebuah pertumpahan darah hiperbola ya. Gesekan-gesekan kecil lah, mungkin di tempat kerja, mungkin dengan pasangan, ada salah paham dikit gitu, tapi bukan masalah besar ya. Nah, ini makanya kalau kita rutin bermeditasi, kita tuh ngadepin gesekan-gesekan itu bisa lebih kalem ya, bisa lebih kalem, bisa lebih tenang, nggak langsung nyolot kayak gitu, nggak langsung apa namanya sepaneng gitu ya. Kita akan bisa lebih sabar ya, karena akan bisa merasakan manfaatnya. Oke. Ada hal-hal yang memang harus diperjuangkan, entah hari ini kalian harus mencari sesuatu ya, ada mungkin instruksi dari pimpinan. Coba hari ini carikan ini, harus dapat, atau kerjakan ini, harus kelar hari ini. Nah, seperti itu. Atau mungkin ada ya komplain dari klien kalian, dari customer kalian. Nah, makanya kalau kalian rajin bermeditasi, bisa ngadepin dengan tenang, sekalipun orang marah-marah seperti apapun, kalian nggak akan kepancing ya, bisa menghadapi dengan santai, dengan rileks. Tetapi dengan bertanggung jawab gitu, nggak yang santai diem terus nggak ada solusi. Karena kalau kalian tenang itu solusi jalan keluar itu akan mudah kalian baca, akan mudah kalian terima gitu. Tapi kalau emosi, sebenarnya solusi itu ada tapi keblok ya. Oke, lanjut. Yap, tuh kan Five of Wands ya, drama. Ada drama hari ini ya, yang berkaitan ya dengan salah paham, gesekan, perbedaan prinsip, komplain gitu. Tapi nggak apa-apa, tenang aja, hadapi aja dengan tenang ya. Namanya kehidupan, nggak semuanya berjalan dengan mulus lancar. Ibaratnya kalau kita punya klien 10, nggak pasti ada aja salah satunya yang drama ya. Oke, kita lanjut. Queen of Wands nih ya. Kamu akan bisa menghandle terutama nih energi feminim ini ya, Queen of Wands ini tegas dengan bijaksana ya. Bisa menghandle tapi sekaligus mengayomi dan juga memberi solusi ya. Jadi nggak cuma menghandle yang iya aja, tapi sekaligus kamu bisa memberikan solusi ya, benar-benar strong. Oke. Atau bisa juga hari ini kalian berdealing dengan energi Queen of Wands ini ya, feminim ya. Ini bisa gambaran bos kalian ya, yang bisa ngebantu nyelesain masalah yang ada, bantu kasih solusi ya, ngingetin, tapi bukan instruksi yang killer gitu, bukan ya, lebih ke memotivasi, mewarning, tapi juga ngasih solusi. Nah, bisa ini mungkin sosok bos kalian atau energi kalian sendiri ya, yang dimana kalian bisa strong menghadapi semuanya, handle semuanya, sekaligus kalian bisa memberi solusi. Nah, bisa juga nih energi pasangan kalian, kalau kalian maskulin ya, energi pasangan kalian yang benar-benar hari ini bisa support kalian, ngebantu kalian ya, menghandle urusan-urusan yang ada. Oke, atau ya bisa juga ini senior kalian atau sahabat kalian. Oke, kita lanjut ya. Energi hari ini. Oke, Seven of Swords. Nah, sepertinya ada seseorang yang belum bisa move on, yang dia nih bakal hubungin kamu, bisa, atau bisa juga dia bakal stalkingin kamu di sosmed karena dia belum bisa move on. Jadi mencari tahu kabarmu ini nggak dengan cara gentle, tapi
dia memantau sosmed kamu ya, bisa. Nah, ini nggak cuman mantan aja, bisa aja ini temen ya. Mungkin kalian udah ada konflik masalah terus kalian berjauhan, tapi dia mau say hello sama kamu gengsi. Jadi ya udahlah, intip-intip aja di sosmed kayak gitu. Oh, oke. Dan ya, kalian juga harus berhati-hati ya. Jangan sampai dimanfaatkan juga, ada niat dari seseorang yang kurang baik di sini. Ya, ini bisa pasangan, bisa gebetan, teman dekat, teman biasa, maksudnya nggak dalam hubungan asmara ya, teman biasa, bahkan sahabat sekalipun di tempat kerja, bisa klien, bisa customer. Nah, makanya kalau intuisi kalian tajam, kalau kalian ngikutin intuisi ya, bukan ngikutin ego, di situ kalian akan bisa apa ya, ibaratnya itu terhindarkan dari hal-hal yang nggak diinginkan. Karena apa? Kalian bisa jadi radar kalian tuh merasa kalau ada seseorang yang berniat kurang baik. Misal nawarin kerja, menawarin apa bisnis gitu ya. Padahal sebenarnya dia mau nipu nih. Kalian akan paham, nggak, ini nggak baik nih, ini orang ini negatif nih, kan akan bisa ngerasain ya kalau kalian mau ngikutin intuisi. Oke. Next, untuk love message ya, pesan spiritual percintaan. Oke, wow, Twin Flames, your passion ignites. Ini aku rasa sinkron dengan Two of Wands dan juga message in a battle. Hari ini kalian akan terkoneksi dengan Twin Flames kalian ya, terutama yang berjarak atau long distance. Oke. Untuk angel answer atau angel message hari ini atau angel guidance. Yap, wait. Jadi kalau ada sesuatu atau manifestasimu belum terwujud, sabar, tunggu. Bukan berarti gagal, hanya tertunda ya. Jadi tunggu. Jangan buru-buru, jangan needy, jangan berambisi, jangan mengejar. Udah tunggu aja ya. Kamu tetap fokusin dengan kehidupan kamu, dengan diri kamu. Oke. Lanjut untuk afirmasinya. Yep, change is good. I am strong enough to give up bad habits. Change is for good and have this ya. Perubahan itu bagus. Aku cukup kuat ya untuk meninggalkan kebiasaan burukku, merubah diriku menjadi baik, dan aku mampu untuk itu. Ini sinkron banget dengan pesan semesta regeneration ya. Kita rebirth, kita berubah menjadi sosok yang baru, lebih baik, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Oke. Baiklah, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya, semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk yang belum subscribe ya, share, like, dan tinggalkan komen. Thank you, bye-bye.